Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Alfabia. Kali ini kita mau bikin garlic cheese bread. Nah, ini udah lama banget pengen bikin ini. Nah, sekali bikin langsung yang extra jumbo ya. Dan kalian semua jangan lupa di subscribe dulu sebelum melanjutkan tontonannya ini. Oke, kita langsung aja ke cara masaknya. Nah, pertama-tama kita siapkan wadah. Lalu masukkan 80 ml susu cair, susu UHT atau susu full cream, dan 1 sendok teh ragi instan. Setelah itu kita masukkan satu butir telur utuh ya, dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk pakai whisk aja, aduk sampai rata. Nah, setelah rata kita bisa masukkan 210 gram tepung terigu protein tinggi dan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk, bisa pakai spatula atau kalau mau langsung diuleni dengan tangan juga boleh, dan kalau mau pakai mixer juga boleh. Kalau di sini aku ngulennya pakai tangan, itu kurang lebih sekitar 10 menit aja ya. Nah, ini udah mau tercampur rata. Oke. Setelah ini kita bisa diamin dulu selama 20 menit agar adonannya itu lebih bisa lebih lembut nanti setelah kita ulen. Jadi kita istirahatkan dulu dia selama 20 menit. Kita bisa tutup dengan ini ya. Nah, ini aku ulen-ulenin dulu beberapa saat. Setelah itu kita diamin. Nah, setelah itu kita diamin, kita tutup dengan plastik atau bisa ditutup dengan serbet ya. Diamkan selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit adonannya udah lebih rileks, jadi udah bisa kita adon. Kita tambahkan margarin sebanyak 25 gram ya. Nah, kita adon lagi, kita aduk. Udah bisa sih sebenarnya ini pakai tangan ya. Jadi ini aku ulenin pakai tangan, itu seperti kita mencuci kain, gerakan tangannya kita uleni secara perlahan. Kalau mau pakai mixer langsung juga boleh ya teman-teman. Sampai dia nggak usah nunggu sampai kalis banget, tapi pokoknya dia udah teraduk rata dan tercampur rata aja, ini udah oke ya. Nah, ini aku kurang lebih total menguleninya itu 10 menit ya. 5 menit di wadah dan 5 menit di alas silikon. Nah, seperti mencuci kain seperti ini, dan sesekali bisa kita banting-banting gitu. Dan setelah ini bisa kita bulatin, kita bentuk bulat seperti ini, dan kita letakkan di loyang yang udah dikasih baking paper. Lalu kita pipihkan membentuk bulat gitu, perlahan-lahan memipihkannya. Kalau lengket bisa pakai margarin, tangannya diolesi dulu dengan margarin atau minyak makan biar nggak lengket ya. Nah, setelah pipih seperti ini, adonan bisa kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Bisa kita tutup lagi dengan plastik wrap. Nah, sembari menunggu rotinya, adonannya didiamkan, kita siapkan bahan olesannya. Itu ada 1 butir kuning telur, lalu 1 sendok makan margarin atau bisa pakai butter. Lalu kita aduk-aduk ya sampai merata tadi kuning telur dan margarinnya. Setelah itu juga masukkan 1 sendok makan bawang putih yang udah diparut ya. Nah, itu kurang lebih 3 siung, dan 1 sendok makan juga seledri yang udah diiris tipis. Ini kita aduk rata ya sampai merata, sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu kita bisa nambahin juga 1 sendok makan SKM ya, susu kental manis ke dalamnya.
Setelah itu kita aduk lagi rata sampai semuanya tercampur rata. Lalu selesai deh, ini siap untuk dijadikan bahan olesan ya. Nah ini dia adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kita bisa kempiskan secara perlahan-lahan. Kalau tangannya itu lengket bisa diolesi dulu dengan minyak makannya sampai semua udara yang terperangkap di adonan itu keluar. Setelah itu adonan ini bisa kita bikin garis-garis petak gitu ya. Sebelumnya scrapernya itu kita olesin dulu dengan margarin biar enggak lengket sama adonannya. Kalau ada silet atau cutter juga bagusnya pakai silet aja ya. Nah semuanya kalau udah terpotong tinggal kita berikan olesan aja sampai semua permukaan adonan itu rata dengan olesan tadi. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kalau bisa itu rata semuanya olesannya. Setelah itu kita siapkan keju leleh atau keju mozzarella juga boleh. Aku di sini pakainya keju leleh, dipotong itu sebesar kelingking, lalu kita letakkan di antara garis-garis tadi ya, di potongan-potongan tadi kita tekan-tekan agar dia lebih masuk ke dalam, biar dia nanti enggak melebar-melebar ya. Nah ini dia setelah semuanya diberikan keju. Setelah itu kita taburkan oregano, ini optional aja, dan bubuk parsley juga optional kalau ada ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kayak gitu aja udah siap untuk dipanggang ya. Nah tapi ini kita diamin dulu selama 20 menit. Setelah 20 menit baru kita panggang. Nah ini adonannya sedikit mengembang ya karena udah 20 menit. Lalu kita panggang di rak tengah menggunakan suhu 180 derajat selama 15 menit dengan api atas bawah ya teman-teman, atau sesuaikan dengan oven masing-masing aja. Nah ini setelah kurang lebih 15 menit hasilnya seperti ini ya, matangnya sempurna, nggak gosong, pas banget ini masih panas. Itu kejunya udah lumer ya, dia udah leleh juga, dan ini rotinya empuk banget. Ini enak banget ya, aku coba sobek ya, kita ambil bagian ujungnya. Nah pas banget ya, rongga-rongga rotinya juga kelihatan ya, ada rongganya gitu. Ini dimakan gitu aja enak, dan kalau mau dicocol pakai sambal juga lebih enak, karena kalau aku sih dan keluarga lebih sukanya dicocol pakai sambal ya. Ini pas banget rasanya, perpaduannya juga oke. Dan bawahnya itu nggak gosong ya teman-teman, jadi dia pas. Kalian bisa cobain di rumah, ini recommended banget ya. Untuk satu keluarga cukup ya, ini satu piring besar loh itu hasilnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, see you, bye bye.